Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Pada video kali ini teman-teman kita akan bahas analisis pada XAUSD untuk hari Senin. Oke, biasanya kita share untuk mingguan. Pada kesempatan ini kita akan share untuk hari Senin saja, jangka pendek saja. Kenapa teman-teman? Karena pada analisa kita minggu kemarin, video yang ini kita sudah bahas itu sampai jangka panjangnya. Kebetulan pada satu minggu ini, harga masih berada di zona area ini, sehingga kita hanya bahas saja untuk jangka pendeknya saja, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke time frame H1-nya. Oke, untuk eksternal struktur masih tetap berada di zona area ini ya, karena pergerakan harga juga seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, masih berada dalam satu area. Di sini kita perhatikan untuk breakout structure terakhir itu masih tetap pada zone area ini. Jadi kita melihat untuk eksternalnya itu dari zone area paling atas ini, high ini, sampai pada zone area low yang sudah valid ini. Nah, ini low-nya sudah valid teman-teman, di mana harga sudah mengambil zone area inducement ataupun pullback terdekatnya pada area zone ini. Oke, setelah mengambil ini teman-teman, harga turun. Di sini dia masuk di POI yang ada pada 4 ini ya. Ini dia berupa shadow candlestick ya. Nah, ini pada minggu lalu kita juga sudah analisa ataupun marking di zone area ini. Oke, kita kembali ke satu. Di sini kita lihat teman-teman harga langsung rejection. Nah, di sini dia membuat satu S turun dan membuat satu S lagi. Nah, setelah harga rejection dari sini teman-teman, kita juga sudah pernah marking untuk konfirmasinya di zone area ini. Oke, di sini ada bearish engulfing. Itu sebagai konfirmasi entry ketika harga rejection dari zone yang kita marking tersebut. So, kita bisa gunakan Fibo retracement untuk melihat potensi penurunan ini. Pada analisa kita minggu lalu juga kita pakai Fibo ini ya. Jadi pada saat itu harga memang sudah masuk pada zone 161.8, tetapi kita analisa harga ini akan sampai di zone 261.8. Oke, setelah harga bergerak di satu minggu ini, harga masuk ke zone 261.8. Jadi ini ada respon kembali ya, sehingga membuat harga satu S kembali teman-teman. Oke, zone 261.8 ini sudah di sweep. Nah ini, sehingga saya akan kasih batas untuk internal strukturnya ya. Oke, untuk batasnya itu batas bawah tentunya pada zone area ini. Oke, untuk atas itu pada zone area ini. Oke ya, jadi inilah batasnya di internal strukturnya ya. Oke, terlihat jelas. Sekarang teman-teman, potensi harga ini masih akan retracement ya. Di sini kita akan marking untuk area yang bisa kita pantau mengambil posisi sell-nya. Oke, di sini pada H1 ini area masih fresh ya. Oke, next kita lihat lagi. Nah, di zone ini kita sudah pernah marking ya. Imbalance area ini pada M5 itu ada area zone drop base drop atau supply area yang masih fresh. Ini kita marking pada hari Jumat kalau tidak salah teman-teman. Oke, di sini kita kembali lagi ke H1 bahwa zone supply ini masih fresh, sehingga ini juga menjadi penghalang harga untuk melakukan penurunan. Di sini harga rejection ya dari zone shadow candlestick ini. Oke, di mana di sini juga kita menemukan ada area baru teman-teman. Area baru ini juga menjadi salah satu penghalang harga untuk melakukan kenaikan. Oke, oke. Pada area ini kita menemukan adanya trend line.
Nah, di sini harga masih naik turun ya di dalam zone yang masih kecil ini ya. Dari zone ini sampai ke zone area trendline ini. Jadi di sini dia di sweep dan inilah batas bawah kita. Ketika zone area batas yang bawah ini dalam internal struktur ini di break, maka harga ini berpotensi kuat membentuk boss yang baru di sini. Artinya dia akan masuk ke zone 423.6 yang ada di bawah ini melalui konfirmasi entry pada area order block di atas ini. Oke, jika harga ternyata teman-teman naik dan sampai dia ngebreak zone area batas atas kita ini pada internal struktur ini, maka harga berpotensi akan mencari order block yang lebih kuat lagi di area eksternal struktur ini. Oke, sehingga kita akan cek juga untuk area yang bisa kita pantau di atas ini. Tidak menutup kemungkinan ya, karena ini merupakan struktur eksternal kita ya, dari zone ini sampai ke zone ini. Kalaupun dia menembus zone area batas atas kita yang ada di internal ini, bukan berarti harga menjadi berubah buy, karena eksternal struktur kita masih ada di atas ini. Oke, kita perhatikan ini ada area zone. Nah, ini juga zone-nya masih fresh ya. Next-nya kita lihat di sini apakah ini masih fresh. Ini sudah tidak fresh ya, ini kena ini. Di zone ini juga sudah tidak fresh. Coba kita masuk ke time frame M30. Pada M30 juga sudah tidak fresh ya, paling ada di sini sisa shadow candlestick ya. Nah, ini teman-teman. Oke, di atas itu sudah tidak fresh ya. Ini sudah termitigasi ini juga, dan ada dua area yang bisa kita cek ini. Jika zone area yang kita marking pada internal ini berhasil di break. Oke. Dan jika teman-teman zone area eksternal ini berhasil di break, maka perubahan harga sudah terjadi ya pada XAUSD, di mana harga berubah menjadi kenaikan. Nah, paling itu aja teman-teman untuk area yang berpotensi dijangkau, setidaknya pada 423 ya untuk Senin ya. Nah, ini mungkin pun di hari Senin ini tidak sampai ya, karena pergerakan harga masih sideways ini ya. Setidaknya membuat breakout structure yang baru di sini. Oke, paling itu aja untuk target harga untuk jangka pendeknya teman-teman. Area 423 itu tepat di sini ya, menutup imbalance area pada time frame H1-nya di sini ya. Jadi itulah potensi pergerakan harga ini teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang bisa kita lihat ya untuk pergerakan harga jangka pendeknya, tentunya untuk hari Senin ya. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.